الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mudah-mudahan saudara-saudara semua sudah mengeksplor wisatahati.com, website kesayangan kita yang terkaitan dengan program acara kita di Wisata Hati TV. Alhamdulillah di wisatahati.com sudah difasilitasi pembelajaran one day one ayat, satu hari satu ayat, sekaligus belajar tentang tafsirnya, maknanya, dan kemudian ayat-ayat yang terkait dengan apa yang kita pelajari setiap harinya di Wisata Hati TV ini. Pemirsa yang sudah bergabung dengan program tahfiz di website wisatahati.com, jangan kemudian mundur, maju terus. Kalau saudara bisa menghafal Al-Quran satu hari satu ayat, maka insya Allah 1 tahun itu 3 juz. Nah, beruntunglah para santri-santri ayah yang saat ini sedang melihat tayangan Wisata Hati TV, baik di pesantren Darul Quran maupun di rumah-rumah tahfiz di seluruh tanah air. Salam buat saudara-saudara semua dan para donatur. Kalau saudara, ananda semua di rumah-rumah tahfiz belajarnya satu hari satu halaman. Satu halaman tuh begini pemirsa, ini satu halaman nih. Nah nih, ini satu halaman begini. Itu bisa satu halaman saja selembar atau satu halaman bolak-balik. Nah kalau ananda semua belajarnya satu halaman muka, maka 2 tahun selesai. Tapi kalau belajarnya ngapal ya satu halaman bolak-balik, maka 1 tahun selesai. Nah inilah yang mau dikejar oleh Edat, 1 tahun 30 juz khatam selesai. Baik, kita langsung menuju papan kita, belajar tentang ayat ke-14 dan 16 surah An-Naba. Surah An-Naba yakni berita besar, ayat 14-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dan kami turunkan, begitu Allah bilang minal mu'sirati. Mu'sirati ini awan, tapi dipakai oleh Allah bahasanya mu'sirati. Ini seperti baju begitu. Baju dicuci kan, habis dicuci direndam sekali, dibilas lagi sekali, habis itu kan diperes tuh. Nah mu'sirati ini adalah laksana awan gitu, yang awan laksana baju yang diperes hingga keluar airnya. Itulah mu'sirati. Lalu kemudian ma'an sajjaja, turunlah air-air yang tercurah. Linukhrija bihi habba wa nabata, lalu keluar dari bumi habba wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang banyak buahnya. Nah, menyambung pembicaraan kemarin ya, pekan kemarin tentang the sun. Lalu dengan cantik Allah memperagakan,
menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kemudian bergabung ya matahari dengan air hujan, bergabung dengan awan dan segala macamnya, membuat bumi menjadi subur. Ada yang protes sama saya pemirsa, tulisannya kagak kebaca. Iya dah, agak sekolah. Bumi, nulisnya begini kali ya. Bumi, subur. Lamaan kali pemirsa, apa-apa dah. Ya kan? Ya terima kasih udah ngasih masukan di Twitter Yusuf_Mansur. Tuh Tat, nggak baca lagi. Ya, tapi kan ada omongan aneh, nggak kebaca juga. Ya, begini nulisnya. Hati-hati banget gitu. Yusuf_Mansur. Ntar diprotes lagi. Coba protesnya? Nggak ada tuh di Twitter huruf Latin. Tuh iya salah. Kita tulisnya gimana? Yusuf_Mansur. Canda pemirsa pagi-pagi. Ya, maaf nih kalau tulisan saya nggak kebaca kayak cacing ya. Tapi ini katanya tulisan begini itu tanda orang pintar. Tanda orang pintar. Makanya saya nggak mau nulis bagus-bagus supaya memang tetap dianggap pintar. Pemirsa, kita lanjutin lagi deh. Membahas tentang bagaimana cara menghafalkan Al-Quran menyambung pembicaraan kita pada pekan yang lalu. Alhamdulillah pemirsa, dulu ketika saya awal-awal menikah berumah tangga dengan Siti Maimunah ya. Nama istri saya Siti Maimunah. Makanya istri saya kemarin kan bilang nggak mau dia mah istiqomah. Karena istiqomah itu istrinya Ustadz Jaya katanya. Di pesantren ada Ustadz Jaya ya. Nama istrinya itu istiqomah. Jadi kalau saya bilang mudah-mudahan kita istiqomah ya nggak mau. Maunya Maimunah aja. Pemirsa ya. Di awal-awal saya menikah, nih ayat ini termasuk yang menginspirasi kami. Saya suka sedih gitu kalau ada orang menggerutu karena hujan turun. Padahal hujan turun itu adalah sebuah proses alam yang begitu ajaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang kemudian menggerutu ketika hujan turun karena begini, karena begitu. Ada orang-orang juga sebagian yang lain ngetem, ngadem di bawah kolong jembatan tanpa kemudian mulutnya mengucapkan sesuatu yang sifatnya alhamdulillah, yang sifatnya tasbih, yang sifatnya kemudian bersyukur kepada Allah. Sebab ketika dulu di awal-awal saya menikah, saya kalau hujan turun tuh senang banget. Senang banget. Kenapa senangnya coba? Kesatu kalau lagi di rumah hujan turun tuh bocor. Lah Ustadz kebocor demen saya mah biar Allah tahu nih rumah gue bocor. Lah bagaimana laporannya ke Allah kan asik tuh kalau pas lagi hujan turun bocor. Ya saya sama istri saya mengelilingi bak gitu, tapi bukan lagi babi ngepet nih. Ini hujan turun kan pakai ember tuh, pakai bak. Kita duduk gitu ngeliatin hujan yang
turun lalu genteng-genteng bocor gitu kan. Kita ngeliatin itu. Ya Allah, ya Rob, lihat nih rumah yang selama ini aku pakai buat ngajar ngaji. Nih rumah yang sering saya pakai buat mengaji. Nih rumah yang saya sering pakai buat sholat malam. Nih rumah yang saya sering pakai buat beribadah kepadamu. Ya Allah, bocor, lihat ya Allah, lihat. Gitu. Senang. Yang keluar tuh alhamdulillah aja gitu. Kalau kita kan lain nih sebagian yang lain nih. Bawaannya pengennya ngeluh mulu. Bilang, duh hujan mana bocor lagi. Justru pada saat itulah kesempatan kita kemudian bicara sama Allah. Kalau lagi di luar nih, mendung nih, orang-orang bilang, "Tar dulu deh, hujan." Saya mau enggak, tabrak aja udah. Alhamdulillah, lepek, basah. Istri saya tuh kalau pulang ngelihat saya basah, demen dia. Aduh, suamiku pulang lepek, mudah-mudahan doanya dikabul Allah. Gitu. Kenapa? Karena saya sedang ada di balik sebuah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau hujan nih pemirsa, tembak terus, hajar terus saya pakai motor dulu. Betulan, nggak bohong nih mah. Ntar handphonenya basah dong. Dulu saya nggak punya handphone, jadi aman. Nggak ada deh tuh handphone dulu, kita buat makan aja susah, alhamdulillah. Subhanallah, begitu hujan turun tuh ya, di tengah-tengah hujan yuk, saya kemudian berdoa kepada Allah. Ya Rabb, lihat nih, saya kan lagi nyari rizkimu yang halal. Ya Allah, lihat nih, saya lagi nyari nafkah buat istri saya. Lihat nih ya Allah, saya juga menyempatkan diri bertasbih kepadamu di tengah-tengah air hujan yang turun. Gitu. Terus minta deh dikit. Tolong dong kasih mobil ya Allah biar gak kehujanan. Masuk doanya. Kalau lagi hujan itu doanya makbul saudara. Makbul. Nih saudara nih ya, lagi di kantor nih. Hujan turun, udah keluar hujan-hujanan. Insya Allah itu gak boleh masuk lagi mas Satpam. Basah ngapain lo? Ya gak begitu amat kali. Maksudnya beginilah. Kalau lagi hujan tuh dinikmatin. Ya, keluar, liatin itu air hujannya. Bener loh. Saudara ini kan yang pada di kantor pada nggak pernah ngeliat keajaiban Allah lagi. Beda sama dulu tuh kita kecil. Waktu kita kecil hujan, buas kita lari ya kan. Sekarang mah kita enggak. Ada yang nyamber nih mas saya. Ustaz, tersambar petir. Nasib itu mah, insya Allah mati syahid. Baik saudara. Intinya apa sih? Saya di kuliah Twitter ya, di Universitas At-Twitteriyah di @yusuf_mansur, saya mengatakan kepada para follower saya bahwa sebisa mungkin ketika ada hujan bersyukur kepada Allah dan berdoalah karena di waktu hujan turun itu sungguh doa saudara dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hujan turun pemirsa, saya ajak anak-anak saya, lalu saya gendong juga yang kecil. Lalu kita bilang sama Allah, "Ayo kakak doanya apa? Ayo abang Kun doanya apa? Ayo kakak Kumi doanya apa? Ayo abang Hafiz doanya apa?" Aisyah saya gendong sambil ngeliat hujan, kemudian kami berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan anak-anak kami ini dan istri saya menjadi keluarga yang hafiz-hafizah, menjadi keluarga penghafal Al-Quran, mempunyai keturunan, anak keturunan sampai umul kiamah juga yang hafiz-hafizah, yang lagi hafal-hafal Quran semuanya." Subhanallah. Asik, seru. Ketika saya dulu naik motor kan saya janji tuh mau cerita ya tentang ini yang hitam tuh. Tanggal 19 Desember tahun 2000 istri saya ngasih hadiah ulang tahun. Pemirsa udah tahu nih sekarang ulang tahun saya tanggal berapa? 19 Desember, siap-siap ya. Bikin kado ya. Tanggal 19 Desember tahun 2000 istri saya beliin sarung tangan. Begitu saya pulang tanggal 19 Desember tahun 2000 istri saya bilang sama saya, "Pak, ada kejutan buat papa." Apa kejutannya? Dikasih deh tuh kado. Begitu saya buka sarung tangan. Terus saya tanya sama istri saya, "Dari mana dek bisa beli sarung tangan?" Karena saya tahu sarung tangan yang 3.000 perak itu dia boleh ngumpulin ya 100, 200, 500, 1.000 gitu. Terus ngumpul lah 3.000. Kata istri saya, dia boleh ngumpulin supaya tangan kakak nggak hitam. Kan naik motor gitu ya, harusnya pakai sarung. Kalau nggak pakai sarung kan tangannya hitam. Lalu istri saya berinisiatif memberikan saya sarung tangan supaya tidak hitam tangannya. Saya menangis pemirsa saat itu. Saya peluk istri saya, terus saya bilang sama dia, "Dek, bukannya kakak nggak cinta nih, tidak mau pakai pemberian kamu. Tapi justru kakak lagi berdoa sama Allah. Ya Allah,
kalau engkau telat ngabulin saya punya mobil, ini tangan saya hitam beneran. Tolong ya Allah, kabulin, saya pengen punya mobil, pengen punya kendaraan yang lebih bagus, yang lebih ada begitu, rodanya 4. Mudah-mudahan engkau mengabulkan. Nah, doa kakak ini, saya bilang sama istri saya, taruhannya tangan ini, jadi biar saja dia menjadi saksi kepada Allah SWT bahwa kakak pernah atau mencari rezeki yang halal lagi bersih. Apa pemirsa? Insya Allah lah, kita masih punya satu segmen, kita akan lanjutkan pembahasan tentang metode menghafalkan Al-Quran menyambung pekan-pekan yang sebelumnya. Ya alhamdulillah pemirsa, jadi cerita masa lalu deh ya, cerita tentang istri yang beliin sarung tangan. Dan memang sarung tangan itu saya nggak pakai pemirsa, ya kita gantung aja. Saya pengen bilang sama Allah, ya Allah ini saya lagi nyari rezeki yang halal. Makanya saya sering bilang sama teman-teman yang lagi susah, jangan takut susah. Justru perlihatkan kesusahan itu kepada Allah. Ya pada Allah mah boleh pemirsa, yang nggak boleh mah sama orang lain. Perlihatkan kesusahan itu bahwa Anda gagah menerimanya. Makasih nih ya Allah saya dicerai sama suami saya, gitu. Jangan terus larut dalam kesedihan, bikin Allah menjadi kemudian malu. Menghadiahkan saudara kesusahan terus. Saudara hilang mobil, alhamdulillah ya Allah mobil hilang. Ya. Terus cerita sama teman-teman yang seneng-seneng gitu loh. Subhanallah ya, saya tahun dikasih sama Allah mobil. Alhamdulillah kemarin hilang. Ya. Terus kita berdoa kepada Allah di malam hari. Ya Rob, setan kepengen nih melihat saya susah mobil hilang. Tapi enggak lah, saya mah pengen membuat engkau tersenyum. Dikasih mobil alhamdulillah, dikasih hilang juga alhamdulillah. Ya Rob tolong ganti ya Allah dengan mobil yang lebih baik. Nah dapat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Nggak mungkin hujan itu Allah turunkan membuat kita menjadi susah. Kalau kemudian kita menjadi susah sebab banjir, bukan karena Allah yang membuat kita susah, tapi ente, aneh, kita semua buang sampah sembarangan, penggundulan hutan, kebun-kebun diganti mau kontrakan, nggak pakai lihat-lihat lagi tata kotanya, habis udah. Terus kita banjir dah ini. Ya udah dah. Mau diapain lagi? Kita tinggal istighfar aja dah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita ya hujan yang membawa maslahat, bukan hujan yang membawa kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, di ujung sesi yang tinggal sedikit ini, saya ingin memberikan satu metodologi tahfiz yang luar biasa. Yang metode ini di atas segala-galanya metode. Begini caranya. Ini Quran nih, pemirsa. Gitu? Bawa Quran ini sholat duha. Taruh di atas sejadah. Saudara yang pengen ngapal Quran, begitu saya cerita kepada santri-santri dan nih anak-anak ayah yang sedang melihat tayangan ini ya, atau calon-calon santrinya ayah, calon-calon santrinya ayah yang bakal masuk ke Darul Quran tahun besok ini, begini caranya kalau mau ngapal Quran. Taruh Quran di depan, lalu ananda sholat 2 rakaat. Sholatnya apa? Tergantung, kalau pagi duha, kalau malam sholat tahajud, kalau di antara duha dan tahajud boleh itu namanya sholat hajat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat 2 rakaat. Habis itu minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta apa? Ya Allah engkau yang menurunkan Al-Quran. Ya Allah engkau yang menurunkan Al-Quran. Ya Allah engkau yang menurunkan Al-Quran. Bikin ya Rob Al-Quran ini ada di kepalaku. Ada di hatiku. Ada di dalam diriku. Ya Allah engkau yang menurunkan Quran. Bikin Al-Quran ini ya Allah. Bisa aku hafal. Tuh dia. Doa akan mengalahkan semua metodologi menghafalkan Al-Quran. Subhanallah ya. Doa akan menghafalkan segala metodologi dalam penghafalan Al-Quran. Saudara sekarang siapkan handphonenya. Siapkan handphonenya. Saudara rekam menit-menit terakhir ini, di mana doa ini adalah doa supaya saudara dan anak-anak saudara bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taitahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya arhamar rahimin irhamna walhamdulillahi rabbil alamin.
saudara yang tidak sempat mencatat, insya Allah pada kesempatan yang berikut, ya pekan depan, kalau saya dikasih ingat, insya Allah saya akan tuliskan itu hadis di mana ini bisa dipakai sebagai doa untuk saudara-saudara punya diri dan punya anak keturunan bisa menghafalkan Al-Quran. Ila liqa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.